warahmatullahi wabarakatuh. Siapa berani mulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik, apakah hari ini masuk semuanya? Masuk. Bu absen ya satu persatu. Mujahidah, Reno, Hamdan, Dani, Ilham, Ilham Febrian, Safril, Nasya, Vera, Nabila, Ilham, Ajahra, Hefti, Bagus, Andika, Ratna, Rio, Alvin, Seno, Fajar, Rido, Nur Alam, Mardika. Baik, semuanya hadir ya. Pembelajaran kali ini adalah kita akan belajar tentang nama-nama Allah beserta nama-nama Allah, maaf Ibu salah. Nama-nama malaikat beserta tugasnya ya. Tujuan
Tujuannya adalah agar kalian dapat apa? Bisa menyebutkan nama-nama Allah, mengetahui tugas-tugas malaikat, ya, serta mengetahui sifat-sifat malaikat, ya. Nah, sekarang kalian simak video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan ya. Simak baik-baik. Assalamualaikum anak-anak. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Sebelum kita melihat video pembelajaran 7 tentang beriman kepada malaikat, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Di antara 6 rukun iman yang wajib diyakini, iman kepada malaikat adalah salah satunya. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati akan keberadaan malaikat sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diutus Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing. Anak-anak, sebenarnya jumlah malaikat mencapai ribuan, tetapi hanya ada 10 nama malaikat yang wajib diketahui, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Yang pertama adalah malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Malaikat Mikail juga bertugas mengatur hujan dan mengatur panas matahari. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Malaikat yang keempat, malaikat Israil. Malaikat Israil disebut juga sebagai malaikat maut karena bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk. Yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir yang diberi tugas oleh Allah untuk memeriksa amal manusia di alam kubur. Yang ketujuh adalah malaikat Raqib, diberi tugas oleh Allah untuk mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Yang kedelapan adalah malaikat Atid, diberi tugas oleh Allah untuk mencatat amal buruk manusia ketika hidup di dunia. Malaikat yang kesembilan, malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat yang ke-10, malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Malaikat juga mempunyai sifat. Berikut ini adalah beberapa sifat-sifat malaikat. Yang pertama adalah tidak sombong. Yang kedua taat pada Allah. Yang ketiga tidak pernah membantah. Yang keempat tidak durhaka. Yang kelima selalu bertasbih. Yang keenam malaikat bisa berubah wujud. Malaikat makhluk yang mulia. Para malaikat adalah makhluk yang berakal, mempunyai intelijensi dan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 26 yang artinya, dan mereka berkata, Allah yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Kemuliaan malaikat ini tentunya sejalan dengan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai makhluk Allah yang tidak pernah terputus dalam bertasbih dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa kamu? Apa sifat malaikat cuma yang ibu sebutkan saja? Sifat malaikat
Cuman yang ada di situ doang yang di video ya. Sebenarnya banyak sifat malaikat. Malaikat itu sifatnya diantaranya apa? Siapa yang mau jawab? Ayo jawab. Masih banyak lagi ibu kamu mengumumkan beberapa saja sebagai contoh. Apa yang lainnya? Hah? Apa? Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Ya, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Itu juga sifat malaikat. Ada lagi yang lainnya? Apa? Maksud malaikat bisa berubah wujud itu gimana? Bu? Saya kurang ngerti. Ada yang bertanya? Ada yang mau jawab? Coba jawab. Sifat malaikat adalah mampu berubah wujud. Malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat 17. Maka ia mengadakan nabi yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus kamu kepadanya. Maka ia meninggalkan di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Udah jelas ya? Kenapa malaikat bisa berubah wujud? Di situ ada surat apa tadi? Surat apa, Neng? Surat Maryam. Surat Maryam ayat 17 yang artinya, coba bacain lagi. Maka ia mengadakan nabi yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus kamu kepadanya. Maka ia meninggalkan di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, jangankan bentuk yang lainnya, bentuk manusia aja dia bisa berubah ya. Coba sekarang kalian diskusikan, boleh berkelompok, boleh sendiri hasil diskusi sekalian, ya. Apa maknanya iman kepada malaikat? Iman kepada sifat-sifat malaikat, ya. Ibu kasih waktu 5 menit, 10 menit. 10 menit deh. Sama kelompok 1. Membentuk kita bersikap jujur, amanah, dan mendorong kita sebagai umat muslim senantiasa berperilaku baik. Ya, baik. Sudah, sekarang kelompok 2. Dengan adanya sifat-sifat malaikat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kekuatannya dan kebesarannya. Allah yang telah menciptakan malaikat dengan berbagai keistimewaan. Ya, itu juga termasuk ya. Kelompok 3, baca. Kencang, suaranya kencang. Malaikat memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 4. Dengan adanya sifat-sifat malaikat dapat menumbuhkan sikap-sikap kehati-hatian dalam berperilaku. Ya, kita jadi lebih hati-hati ketika sedang kemana-mana ya. Kalau kita mencontoh sifat-sifat malaikat. Yang kelima, coba kelompok 5, bacain. Dengan adanya sifat-sifat malaikat kita akan selalu berusaha takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha takwa nggak? Kalau kita lihat malaikat selalu bertasbih, selalu taat, tidak pernah durhaka, tidak pernah melakukan dosa besar ataupun kecil. Kita pengen nggak kayak gitu? Pengen ya. Oke, dari sisi udah selesai sesi diskusinya. Ada yang mau ditanyain lagi? Sudah cukup? Sudah. Baik, kalau sudah mengerti dan sudah paham, Ibu akan membagikan soal tentang malaikat ini ya. Sambil mengerjakan soal, kamu akan Ibu nilai tentang sikap dan perilaku. Ulang. Bagi ulang. Nggak usah di- Ya lah ya. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu pelajaran 8 tentang sikap terpuji atau perilaku terpuji ya. Nah, anak-anak, mari kita ucapkan alhamdulillah sama-sama. 1, 2, 3.